Dono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun. Wow, lagunya. Demi Allah ya, ini saya Kurnia, pengacara ya. umat. Tidak ini pengacara HTI dan FPI ini Siapa ya. saja yang bikin gaduh akan saya kejar dan saya permalukan lewat karya lagu saya. Bidadari HTI, bidadari HTI, tingkahmu bagai gerwani. Cuman Bapak harus tahu Pak, oh, di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, you harus buktikan. Guru Jana. Ajak Nenek Kartika, ajak juga si Tompel dan si Tifa. Oh ini si Tompel ini. Mau seru-seruan, Ini dedengkot HTI ini ya. main borgol-borgol. Sukanya gaduh ya dengan siapa saja, termasuk dengan pihak kepolisian itu sukanya gaduh dia. Mau di Manis. penjara? Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas. Jahat karena saya lapar. Tapi saya tak akan pernah mengkhianati bangsaku. Takkan sudi saya melacurkan diri jadi antek HTI seperti kamu, Tifa. Bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Roy Panci. Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh enggak ada, beda perdata dengan pidana beda Pak. Hei Roy, kamu hanya maling. Tempatmu di sini. Hai maling panci, sadarlah kau cuma residivis. Walaupun saya ahli bisa salah. Hei Rismon, Roy, Rizal, sekarang kalian bisa berkoar-koar di luar. Di penjara, kalian harus jaga lubang mulut sama lubang pantat. Nyinyir aja, borgol si Tompel, dia paling bandel, paling bawel. Hei Roy Panci, kowe nek gawe rusuh tak ulek lambemu. Endi Roy Panci? Nek arep gawe kisruh arep tak tapuki cangkeme. Mbah, Roy Panci gawe ulah. Kene tak kerek cangkeme nek gawe ulah. Hukum Roy Panci. Oh, keren. Saya Warga ikhlas, saya AI ridho pun juga pakai baju nggak orange. tinggal diam. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Dulu galaknya minta ampun, teriak soal ijazah palsu, bilang negeri ini dipimpin pembohong. Ngaku-ngaku punya data, bukti, riset, analisa, sekarang mendadak mewek. Pipi turun dan agak basah, tapi putih, nggak ada darah, pucet. Kuping lembek, nih kayak ini nih. Nah, ya, tuh lihat, kelopak matanya sudah turun. Ini bukan kantong mata biasa, kantong mata kekhawatiran, ya, ketakutan. Aliran darah udah nggak ke muka, udah nggak ke wajah, jadinya pucet tuh. Di video kali ini saya akan putarkan karya anak bangsa dalam rangka melawan hoax dan fitnah yang dilakukan oleh kelompok sakit hati ya. Sakit hati terhadap Bapak Jokowi ya, mantan presiden ke-7 ya. Kalau kita melihat dari latar belakang dan background orang per orang dari kelompok ini ya, mereka kebanyakan dari mantan ex HTI, FPI, dan orang-orang yang kecewa tidak mendapatkan bagi-bagi roti pemerintah, terutama di saat pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kita lihat ya, dan ini kita sepil dari platform X ya, dengan nama akun DJ Panci ya. Oke. Kelompok Rismon Roy Panci ini sekarang sedang pusing karena sudah mulai terjepit. Karena Roy Suryo CS ini sekarang dilaporkan oleh advokat Bapak Jokowi yang tergabung dalam Peradi Bersatu ya. Para advokat itu melaporkan Roy Suryo CS ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Oke, kita lihat karya anak bangsa ini ya.
Nah teman-teman jangan lupa siapkan kopi untuk mendengarkan karya anak bangsa yang sangat mencerdaskan ini ya. Elah. Dono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun. Alah Min, kamu itu sudah tua, sudah loyok. Nanti kalau lewat rumahnya Sengkuni, musiknya banterin ya. Basengkuni, Basengkuni. Wow lagunya. Puaskan semua hasratmu, puaskan semua nafsu liarmu. Asik. Semua sudah paham, semua sudah tahu. Wow, lagu keren ya. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, ini saya Kurnia, pengacara ya. umat. Tidak Ini pernah pengacara menerima satu HTI peser dan pun. FPI ini Siapa ya. saja yang bikin gaduh akan saya kejar dan saya permalukan lewat karya lagu saya. Wow. Dengan ayat kau tebar dusta, otak penuh tipu daya. Kau buat adu domba, engkau sang perusak bangsa. Bidadari HTI, bidadari HTI, tingkahmu bagai gerwani. Wow. Bidadari Keren. bidadari HTI. Bidadari HTI. Hati iblis. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Oh Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Rakyat kini sudah pintar, sudah paham mana yang benar. Oke, rakyat sudah paham. Provokasi sudah basi. Saatnya kini kau diadili. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran Polos hati mau serigala. dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas. Melihat saya di penjara. Tifa, dokter Tifa ini orang dokter ini dulu ngaku profesor ya, dokter. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Ini selfie sama yang bawah ini. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus di penjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Betul. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini apa tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak baca tuh di YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini kalau diterus-teruskan. Berbahaya. Nah, kemudian kenapa ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro, yang Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya, itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini.
sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan, betul tuh. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, you harus buktikan. Insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi, sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap. Hei, Rismon, Roy, Rizal, sekarang kalian bisa berkoar-koar di luar, di penjara. Kalian harus jaga lubang mulut sama lubang pantat. Main borgol-borgolan. Mon, ayo mon. Keren, nih DJ ya, DJ Panci, Roy Panci, Tifa Ratu Drama, Egi Kurjana. Ajak juga si Tompel dan si Tifa. Oh ini si Tompel ini. Ini dedengkot hati ini ya. Sukanya gaduh ya dengan siapa saja, termasuk dengan pihak kepolisian itu sukanya gaduh dia. Inilah gaya-gaya provokator ini, HTI perlu digelandangin. Borgol si Tifa, biar mulutnya nggak nyinyir aja. Borgol si Tompel, dia paling Ini keren ya, DJ Panci, cair beracun. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Jahat karena saya lapar. Tapi saya tak akan pernah mengkhianati bangsaku. Takkan sudi saya melacurkan diri jadi antek HTI seperti kamu, Tifa. Pak polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk berkedok religi. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Sampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Bidadari HTI, bidadari HTI, tingkahmu bagai gerwani. Bidadari HTI, bidadari HTI, wajah agamis hati iblis. Orang bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Izin, Saudara Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh enggak ada. Ada? Beda perdata dengan pidana beda Pak Heru. Betul. Perdata dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah kalau yang ini perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana Pak. Hei Roy, kamu hanya maling. Tempatmu di sini. Jangan sok jadi pahlawan. Maling panci mulutmu berapi-api. Bak pahlawan sang pembela negeri. Mulut nyinyir di podcast dan televisi. Bikin gaduh sampai pelosok negeri. Zaman memang sudah edan. Maling panci mantan bergaya residivis Panci ya. Zaman memang sudah
Serius mau jadi pahlawan. Hai maling panci, sadarlah kau cuma residivis. Hai maling panci, sadarlah otakmu perlu diservis. Tak pantas bicara soal moral, kau hanya seorang pembual. Maling tetaplah maling, kamu maling, kamu maling, kamu maling. Maling. Informasi valid, si Rismon jemputnya pirang. Panjang dan tidak keriting. Waduh. Wah, pasti palsu itu jemputnya. Rismon harus menunjukkan jemputnya. Roy, Tifa, Egi juga harus kita periksa. Jangan-jangan jemputnya juga palsu. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan. Banyak mantan jenderal sudah terjangkit virus HTI. Apabila Prabowo harap waspada, ada skenario jahat untuk kencengin lagi volumenya, biar didengar sama jenderal-jenderal tua. Sip. Tak gentar kau injak nurani, kau ludahi janji yang suci. Hai serta tua, saat janji setia pada bangsa kau ingkari, kami takkan menghormatimu lagi. Minta maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Hei, Rismon, Roy, Rizal, sekarang kalian bisa berkoar-koar di luar, di penjara. Kalian harus jaga lubang mulut sama lubang pantat. Borgol-borgolan. Main borgol-borgolan ya. Sudah rilis full song. Jawaban Ingrat. Roy Panci, Tifa Ratu Drama, Egi Durjana. Ajak juga si Tompel dan si Tifa. Ayo kita mau seru-seruan. Kita bermain borgol-borgolan. Anggap saja ini buat latihan. Siapa tahu besok kamu ditahan. Jangan takut, gak boleh ngompol. Yang curang nanti akan kutampol. Borgol, borgol, borgol si Tifa. Biar mulutnya gak nyinyir aja. Borgol, borgol, borgol si Tompel. Dia paling bandel, paling bawel. Pemirsa, berikut ini berita terbaru tentang Roy keresahan Panci masyarakat dunia makin maya meresahkan terhadap Roy warga. Panci. Mas, pokoknya dewe putus. Hmm. Aku ra seneng nek kowe mbelani gerombolan Roy Panci. Hmm. Pokoknya putus. Hei Roy Panci, kowe nek gawe rusuh tak ulek lambemu. Endi Roy Panci? Nek arep gawe kisruh arep tak tapuki cangkeme. Mbah, Roy Panci gawe ulah. Kene tak kerek cangkeme nek gawe ulah. Roy Panci. Keren. Saya Warga ikhlas, saya AI ridho pun juga pakai baju gak orange. tinggal diam. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Dulu galaknya minta ampun, teriak soal ijazah palsu, bilang negeri ini dipimpin pembohong. Ngaku-ngaku punya data, bukti, riset, analisa, sekarang mendadak mewek. Suara gemetar. Katanya, saya mohon dengan sangat, Bapak Jokowi tolong tunjukkan ijazah asli Anda ke publik. Ini ironi tingkat dewa. Yang dulu pongah menyebar fitnah, sekarang berubah jadi peminta belas kasihan. Drama murahan yang seolah-olah bisa menyeka jejak digital dari kebohongan yang sudah viral kemana-mana. Air mata tidak akan menghapus rekam jejak fitnah. Tidak akan. Titik. Dr. Tifa ini contoh nyata dari apa yang disebut. Terlalu percaya diri dengan kebodohan yang dibungkus gaya akademik.
Bicara panjang lebar soal legalitas, otentikasi, keabsahan, tapi tak pernah pegang satupun bukti yang sah. Yang dijual cuma asumsi, retorika kosong, dan keberanian untuk berbohong di depan kamera. Dan ketika publik minta pertanggungjawaban, malah sembunyi. Ketika realitas hukum membuktikan ijazah Jokowi valid, dari UGM sendiri, dari Kemenristek Dikti, bahkan dari Picun, justru Tifa yang kembali muncul bukan untuk klarifikasi tapi untuk nangis. Ini bukan pengakuan, ini bukan permintaan maaf. Ini manipulasi emosional. Sebuah upaya murah untuk menggeser posisi dari tersangka penyebar hoaks menjadi korban yang tersakiti. Padahal, siapa yang dulu begitu percaya diri memvonis tanpa bukti? Siapa yang memancing amarah publik, membelah opini bangsa, dan menanamkan keraguan pada institusi pendidikan hanya demi viral? Dan sekarang ketika api itu membakar dirinya sendiri, dia datang dengan gaya penuh luka palsu, seolah-olah bangsa ini wajib iba. Tifa mengira rakyat ini mudah lupa. Padahal internet tidak punya tombol penghapus. Setiap unggahan, setiap video, setiap pernyataan sudah dicatat. Fitnahnya terekam, narasinya masih beredar, dan efek dari kebohongannya itu bukan main, mencemari ruang publik, membuat masyarakat saling curiga, bahkan menyeret nama baik banyak pihak ke lumpur fitnah. Lalu sekarang datang bawa air mata? Maaf, ini bukan sinetron, ini politik, ini kebenaran, ini soal tanggung jawab. Kalau benar punya nyali, klarifikasi secara ilmiah, ajukan permohonan maaf terbuka, dan akui bahwa selama ini yang Anda bangun bukan pencarian kebenaran, melainkan panggung untuk egomu sendiri. Publik tidak butuh air mata. Publik butuh kejujuran. Dan kejujuran tidak datang dari mereka yang bersembunyi di balik drama setelah menyebar racun. Dr. Tifa sudah kehilangan legitimasi sebagai suara kritis. Karena kritik tanpa data hanyalah keluhan. Dan keluhan yang dibumbui kebohongan, itu namanya fitnah. Dan fitnah, Bu Tifa, sekali terlontar, tak bisa ditarik kembali hanya dengan menangis. Karena bangsa ini tak boleh jadi korban dari ambisi pribadi yang menjual kecurigaan demi sensasi. Begini pola permainannya. Pertama, sebar tuduhan. Pakai istilah teknis, seolah-olah bicara dari posisi ilmiah. Kedua, hadirkan keraguan publik. Bangun kesan ada sesuatu yang disembunyikan, walau tanpa bukti. Ketiga, tunggu bola liar menyebar. Biarkan netizen menggoreng, buzzer menyerang, lalu bersikap seolah Anda cuma menyuarakan kegelisahan rakyat. Dan ketika bola itu balik ke muka sendiri, langsung mainkan kartu air mata. Drama, sentimental, rayuan publik. Ini bukan taktik baru, ini modus. Dipakai oleh siapa saja yang tak mampu menanggung konsekuensi atas provokasinya sendiri. Halo, lucu teman-teman sebangsa setanah air nih. Aku kasih tahu ya, ini dari mbakku. Ciri-ciri orang yang sudah mendekati ajal. Itu kulit, kalau digosok ya, udah nggak bunyi, udah nggak keset gitu ya. Hidung turun, ya. Pipi turun dan agak basah, tapi putih, nggak ada darah, pucet. Kuping lembek, nih kayak ini nih. Ya. Tuh lihat, kelopak matanya sudah turun. Ini bukan kantong mata biasa, kantong mata kekhawatiran, ya, ketakutan. Aliran darah udah nggak ke muka, udah nggak ke wajah, jadinya pucet tuh, ya, pucet. Ya kan. Kumis udah mulai bel, kumis udah mulai brojol tuh, kumis udah nggak beraturan. Terus kuping udah lembek tuh, udah nggak kelihatan kan kupingnya kan, udah mandan melebu, udah agak masuk. Itu ciri-ciri udah pening ya, itu ciri-ciri orang udah pening. Mau dipanggil polisi, ya bukan Israel ya, polisi. Ya. Kemudian hidung, karena saking lebih dari Pinocchio. Kalau Pinocchio kan mancung, ini turun, makin turun. Makin banyak dusta, makin banyak turun. Itu ciri-ciri orang yang mau dipanggil polisi, belum dipanggil Israel itu. Diparani Israel, wis, bablas. Yo, tinggal siapin 1 kali 1 biar ditekuk.
Seperti itu ya cerita dari gerombolan sakit hati ini ya, pimpinan Bapak Amin Rais, Profesor Amin Rais ya. Karya-karya anak bangsa ini sangat mencerdaskan sekali walaupun sebuah keresahan yang datang dari warga AI. Dengan karya DJ Panci ini, wah luar biasa ini ya. Memang kalau kita melihat kelompok ini sangat membenci sekali Bapak Jokowi. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan tadi bahwa rata-rata afiliasi mereka terhadap kelompok-kelompok ormas yang sudah dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi membubarkan kelompok atau ormas HTI. Kemudian juga pada beberapa tahun kemudian itu kelompok FPI juga dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Logika sudah menangkap ya betapa bencinya mereka terhadap Bapak Joko Widodo, sehingga kemudian sekarang ini dengan upaya segala cara upaya itu dilakukan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Kemudian Bapak Jokowi berhasil sampai beliau purna presiden ya. Tidak berhenti. Karena apa? Karena masih ada yang menjadi sasaran wakil presiden ya. Wakil presiden yang merupakan anak Bapak Jokowi. Jadi selama Bapak Jokowi ini masih dianggap ada kaitannya dengan kekuatan pemerintah, maka disitulah kelompok-kelompok ex radikal ini yang sudah dibubarkan tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi kita masyarakat Indonesia juga tidak akan pernah diam terhadap pembodohan ya, fitnah-fitnah mereka. Salam cerdas.